Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andara dengan NIM 2017 310 778 dan rekan saya Novi Nuri dengan NIM 2017 310 813. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis fundamental dari dua perusahaan yang kami pilih, yaitu PT Indosat Tbk dan PT Mayora Indah Tbk. Analisis fundamental sendiri yaitu menggabungkan analisis ekonomi, industri, dan perusahaan untuk memperoleh gambaran mengenai harga wajar saham dan dapat memproyeksi nilainya di masa yang akan datang. Nah, analisis fundamental ini terdapat 6 rasio yang akan kami jelaskan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan analisis fundamental dari PT Indosat Tbk. Yang pertama menggunakan rasio EPS atau earning per share, di mana EPS didapat dari OPAT dibagi rata-rata jumlah saham. OPAT didapat dari laba bersih setelah pajak. Pada tahun 2018, EPS PT Indosat Tbk sebesar Rp442,38 dan pada tahun 2019 sebesar Rp288,74. Kemudian yang kedua menggunakan rasio PER atau Price to Earning Ratio. PER didapat dari harga pasar saham sekarang dibagi laba per lembar saham. Pada tahun 2018 PER PT Indosat Tbk sebesar 4 kali dan pada tahun 2019 sebesar 10 kali. Di mana pada perhitungan rasio di atas menunjukkan bahwa nilai PER pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018. Hal ini berarti semakin meningkat nilai per suatu perusahaan, maka semakin optimis pula pasar dapat memandang prospek perekonomian di masa depan. Kemudian rasio yang ketiga yaitu EPS GR atau EPS Growth Rate. EPS GR didapat dari EPS sekarang dibagi EPS sebelumnya dikali 100% dikurangi 100. Pada tahun 2019, EPS GR PT Indosat Tbk sebesar 97,84% dan pada tahun 2019 sebesar 99,35%. Dari perhitungan rasio di atas dapat dinyatakan bahwa jika EPS meningkat selama beberapa periode dan dapat diproyeksikan meningkat di masa yang akan datang, seharusnya harga saham di masa yang akan datang dapat naik juga. Kemudian yang rasio yang keempat yaitu PER GR atau PER Grow Ratio, di mana PER GR ini didapat dari PER dibagi EPS GR. Pada tahun 2018, PER GR PT Indosat Tbk sebesar 0,05 dan pada tahun 2019 sebesar 0,11. Maka dapat disimpulkan bahwa saham PT Indosat Tbk pada tahun 2019 dan 2018 layak dibeli karena memiliki nilai pertumbuhan kurang dari 1. Kemudian rasio yang kelima yaitu DPS atau dividen per share, di mana DPS ini didapat dari dividen tunai yang dibayarkan dibagi rata-rata jumlah lembar saham yang beredar. Pada tahun 2018, DPS PT Indosat Tbk sebesar Rp73 dan pada tahun 2019 sebesar Rp0. DPS merupakan jumlah aktual yang diterima oleh pemegang saham, di mana pada tahun 2019
PT Indosat Tbk mengalami penurunan maupun peningkatan dikarenakan tidak ada dividen tunai yang dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian rasio yang keenam yaitu dividend yield dan dividend cover. Dividend yield, di mana dividend yield ini didapat dari dividen per saham atau tahunan dibagi harga pasar saham sekarang. Pada tahun 2018, dividen yield PT Indosat Tbk sebesar 2,5% dan pada tahun 2019 sebesar 0%, di mana dividen yield merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan atas investasi ketika saham dibeli pada saat harga pasar sekarang, sehingga PT Indosat Tbk memiliki tingkat keuntungan yang diharapkan tidak mengalami peningkatan dikarenakan tidak ada DPS pada tahun 2019. Dividen cover, di mana dividen cover ini didapat dari laba per saham dibagi dividen per saham. Pada tahun 2018, dividen cover PT Indosat Tbk sebesar 3,9 kali dan pada tahun 2019 sebesar 0 kali, di mana pada tahun 2018 nominal DPS PT Indosat Tbk tidak melebihi EPS-nya, sehingga kemampuan membayar dari PT Indosat Tbk mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2019. Kemudian kesimpulan dari analisis fundamental PT Indosat Tbk yaitu menunjukkan bahwa PT Indosat Tbk memiliki kekuatan finansial yang kurang baik, sehingga investor kurang tertarik untuk menginvestasikannya dan saham pada PT Indosat Tbk tidak layak untuk dimasukkan ke daftar beli saham. Oke, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Novi Nuri dengan NIM 2017-310-813. Di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai analisis fundamental untuk perusahaan Mayora Indah Tbk dengan menggunakan 6 rasio. Yang pertama, earning per share atau EPS. EPS ini didapatkan dari OPAT dibagi dengan rata-rata jumlah saham. OPAT sendiri dapat diambil dari laba bersih setelah pajak pada laporan keuangan. Nah, berdasarkan perhitungan rasio yang terdapat di slide menunjukkan bahwa nilai EPS perusahaan Mayora Indah Tbk ini di tahun 2018 sebesar Rp44,48 dan mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar Rp51,42. Hal ini menunjukkan bahwa jika EPS meningkat, maka perusahaan mampu menghasilkan kenaikan laba bersih, sehingga investor akan memperoleh keuntungan laba per lembar yang semakin besar. Lalu yang kedua ada price to earning ratio atau PER. PER didapat dari harga pasar saham sekarang dibagi dengan laba per lembar saham. Dapat dilihat di slide. Berdasarkan perhitungannya, pada perusahaan Mayora Indah Tbk menunjukkan bahwa nilai PER di tahun 2018 yaitu ada 59 kali yang hasilnya menurun menjadi 40 kali pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa ketika PER yang semakin turun, maka semakin tidak optimis pasar memandang prospek masa depan perekonomian pada perusahaan ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu EPS Growth Rate atau EPS GR. EPS GR didapat dengan menghitung EPS sekarang dibagi EPS sebelumnya dikali 100% dikurangi 100. Pada perusahaan Mayora Indah Tbk, EPS GR pada tahun 2018 sebesar 98,77% dan meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar 98,85%. Dapat diketahui bahwa EPS GR ini merupakan
indikator utama dalam kinerja harga saham. Oleh karena itu, ketika nilai EPS-GR suatu perusahaan mengalami kenaikan, maka pertumbuhan EPS pada perusahaan ini, tentunya pada perusahaan Mayora Indah Tbk tersebut bisa dibilang stabil. Lalu yang keempat ada per grow ratio atau per GR. Per GR bisa dihitung dengan menggunakan rumus per dibagi dengan EPS GR. Pada perusahaan Mayora Indah Tbk, per GR pada tahun 2018 sebesar 0,60 dan pada tahun 2019 menurun sebesar 0,41. Dapat disimpulkan bahwa saham Mayora Indah Tbk ini pada tahun 2018 dan 2019 ini masih layak untuk dibeli walaupun nilainya menurun, tetapi tingkat pertumbuhan pernya masih di bawah 1. Lalu yang kelima ada dividen per share. Dividen per share atau DPS dapat dihitung dengan cara dividen tunai yang dibayarkan dibagi dengan rata-rata jumlah lembar saham yang beredar. Pada perusahaan Mayora Indah Tbk, DPS tahun 2018 yaitu sebesar Rp27 dan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp29. Berdasarkan hasil dari perhitungan DPS pada tahun 2018 dan 2019, perusahaan ini mengalami peningkatan sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan setiap lembar yang akan diterima oleh investor. Hal ini akan menarik investor untuk membeli sahamnya kembali kepada PT Mayora Indah Tbk. Lalu yang terakhir ada dividend yield dan cover. Dividend yield dapat dihitung dengan cara dividen per saham tahunan dibagi dengan harga pasar saham sekarang. Pada tahun 2018, PT Mayora Indah Tbk memiliki dividen yield sebesar 1,03% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 1,4%. Berdasarkan hasil perhitungan rasio dividen yield yang dapat ditampilkan di slide, pada tahun 2018 dan 2019 perusahaan ini mengalami kenaikan untuk dividen yield-nya. Dividen yield sendiri merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan atas investasi jika saham dibeli pada harga pasar saat ini. Maka terjadi keuntungan yang meningkat dari tahun 2018 ke 2019. Lalu yang selanjutnya ada dividen cover dengan cara menghitung laba per saham dibagi dividen per saham. Pada tahun 2018, dividen cover perusahaan Mayora Indah Tbk ini mengalami 1,64 kali dividen cover dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 1,77 kali dividen cover. Berdasarkan perhitungan rasio dividen cover pada perusahaan Mayora Indah Tbk pada tahun 2018 dan 2019 ini mengalami kenaikan. Ketika DPS memiliki nilai lebih rendah daripada EPS-nya, maka akan mengalami kenaikan dan ini sudah terbukti pada tahun 2018 ke 2019. DPS memiliki nilai lebih rendah daripada EPS sehingga memiliki arti bahwa perusahaan tersebut mampu membayar dividen di masa yang akan mendatang. Lalu yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan dari analisis fundamental perusahaan Mayora Indah Tbk dengan menggunakan 6 rasio menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kekuatan finansial yang baik sehingga investor akan tertarik untuk menginvestasikan sahamnya di perusahaan Mayora Indah Tbk ini, dan saham yang ada pada perusahaan ini layak untuk dijadikan daftar beli saham untuk seorang investor. Sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini mengenai analisis fundamental pada perusahaan Indosat Tbk dan perusahaan Mayora Indah Tbk. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.